Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiana, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Kintab, yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, kilometer 151, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2024 UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2024 UIN Antasari Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kembali berhadir ke sekolah. Tak lupa pula dalam kita panjatan untuk menyukurkan Allah Subhanahu wa taala, anak kita sudah diberi kesehatan sampai walafiat sehingga bisa hadir di sini di sekolah kita yang kita cintai. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Erik, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih dari pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan kepada Allah, doa kita dijawab oleh Allah dan kita mendapatkan pahala untuk kita belajar hari ini. Ya. Sebelumnya ini mau maafkan dulu siapa saja yang tidak berhadir hari ini. Ahmad Fabrianur, ya, Ahmad Malani, Aisyah, Arman. Hari ini kita belajar tentang Al-Quran. Nah, sebelum itu memulai, Ibu mau minta motivasi dulu untuk kalian ya, bahwa kita belajar itu untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu nanti bisa kita gunakan di kehidupan atau di masa depan kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini tentang soal iman? Kebaikan adalah
sabar ya. Nah, sebelum Ibu membagikan tugas RKPD, nah Ibu mau bertanya dulu tentang tanggapan kalian dulu nih tentang tayangan video tadi. Nah, kalian bisa memberi tanggapan apa yang kalian lihat dan bisa kalian ambil pesan dari video tersebut. Ya, silakan dari kelompok sini yang tadi ya, Sasa. Silakan Sasa. Dari video tersebut kita bisa belajar untuk sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Dari sini ada dari yang tayangan yang kamu lihat tadi, apa yang bisa kamu dapatkan hikmahnya setelah menonton tayangan ini? Ya, ya, ayo. Ya, walaupun kita dalam kesulitan, kita tetap berbuat baik kepada orang, dan jika ada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, janganlah dibalas dengan kejahatan. Dan yang pasti di sini menampilkan sebuah kesabaran, ya, yang mana akan membuat hati kita menjadi tenang, menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang akan Ibu bagi nih tugas kelompok. Nanti ingat sama-sama ya. Kita ke pengertian iman dulu. Ada yang membantu Ibu bacakan? Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, kan? Ya. Pengertian iman. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang masih berada di alam roh. Sebagaimana yang tersebut surah Al-A'raf ayat 172 berikut ini. Dan kenapa? Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu adalah keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami memang terhadap Nah, jadi jika kita ambil kesimpulannya adalah iman adalah keyakinan. Itu iman adalah keyakinan atau percaya. Nah, kita sebagai seorang muslim percaya Tuhan kita adalah Allah. Itu termasuk di dalam rukun. Nah, sini disebut dengan pilar juga di sini disebut dengan pilar iman atau rukun iman yang ada 6. Yang pertama ada apa? Kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya Rasul Allah. Kemudian mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci. Yang kelima, meyakini ada temannya hari akhir. Yang keenam, mempercayai qadar dan qadar Allah. Apa itu qadar dan qadar? Mempercayai qadar dan takdir. Setiap kita manusia itu sudah ada takdirnya masing-masing. Ada namanya takdir yang tidak bisa diubah, ada takdir yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah
kami ingin membawakan sertifikasi kelompok 1. Dalam dapat kita ambil dari kegiatan seperti adalah tetap sabar dan harus selalu bersyukur, karena perbuatan kita pasti ada yang membutuhkan dari kita. Jadi kita harus tetap bersedekah kepada yang lebih membutuhkan. Di dalam video itu juga ia masih bisa menabung walaupun masih dalam keadaan yang sangat kekurangan, dan sesusahnya ia tidak bersedekah kepada yang lebih membutuhkan. Sekarang kelompok 2, boleh kamu menyampaikan presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
membuat pikiran kita tuh lebih yakin dan percaya kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita dan bagi kita yang sudah mau pasrah, ikhlas menerima apapun yang diberikan Allah. Insya Allah juga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan insya Allah nanti akan ditempatkan di tempat orang yang paling mulia di sisinya. Amin. Untuk pertemuan akan datang kita masih akan melanjutkan materi tentang soal iman. Masih ada yang kita akan bahas, yaitu tentang apa saja manfaat dari belajar tentang soal iman dan apa saja nanti yang akan kita laksanakan pada saat kita belajar soal iman. Nah, sekarang pertanyaan terkait itu nih, kita kan sebagai seorang mukmin yang mana tadi termasuk dalam cabang-cabang iman yang ada 77 tadi yang berhubungan dengan perbuatan. Nah, perbuatan kan banyak yang sudah mungkin ada sebagian besar yang masih belum kita laksanakan. Misalnya apa saja? Misalnya sholat. Sholatnya masih belum sempurna. Apa belum sempurnanya? Karena masih ada meninggalkan sholat. Kemudian masih tidak meninggalkan tapi menunda sholat. Nah, ada juga yang puasanya juga bolong. Dikarenakan apa? Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Artinya pada saat dia puasa, dia itu cuma berpikir bahwa puasa itu cuma menahan lapar dan haus. Padahal juga harus menahan hawa nafsunya. Karena apakah dengan kita berpuasa cuma menahan haus dan lapar semua pahala akan kita dapat? Nah, itu tidak sepenuhnya sempurna. Kenapa? Karena kalau kita tidak dengan benar-benar menahan hawa nafsu kita pada saat berpuasa, itu juga akan mengurangi pahala puasa. Puasanya batal nggak? Kalau misalnya nih kita menggunjing orang, menghibah orang, menggosip orang, kira-kira puasa kita batal? Tidak. Kenapa tidak? Nah, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya berkurang. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa itu apa saja? Makan, minum, muntah dengan sengaja. Lagi? Itu saja? Ada lagi? Kalau ada sengaja kalau muntahnya batal. Kalau makan biasanya kan ada yang terus puasa, tapi jarang kan kalau kita puasanya tak ingat. Kalau puasanya ingat, belum puasa nih, misalnya kita harus ingat makan 1 piring. Kita batal lah. Ada ingat, tapi berhenti pas ingat. Puasa saya, soalnya ingat sudah baru ingat. Pernah seperti itu? Pernah mengalami? Ingat pada tidak puasa. Ingat nggak? Apa pernah nggak melaksanakan itu? Hah? Ada nggak? Ada pernah lupa nih waktu puasa? Kadang itu puasa sunnah, ya kan? Kadang puasa sunnah yang kita sering lupa kalau kita puasa. Tapi itu benar-benar ingatlah, lupa itu bukan karena kita yang buat, tapi memang diberikan Allah itu rezeki kita berarti. Maka misalnya kita baru astagfirullahaladzim aku puasa, ambil lepaskan langsung. Apa puasa? Itu tuh bisa batal sudah. Tapi kalau kita ingat, aku puasa, kamu ingat nih, berhenti, langsung bantu apa lanjutan lagi puasanya? Siapa? Karena pasti ingat, karena tentang kita. Tapi kalau itu jadi mudah, melanjutkan. Kalau dilanjutkan pasti batal. Nah, jadi kesimpulannya
Kira-kira kesimpulannya kita belajar hari ini tentang soal beriman, yaitu tentang cabang-cabang iman yang ada di diri kita. Jika itu sempurna kita lakukan, berarti sempurna keimanan kita. Tapi jika satu saja kurang, kita menjalankannya, berarti kurang juga keimanan. Nah, kira-kira iman ini sudah sempurna atau belum? Belum. Masih banyak atau sedikit aja? Masih banyak kekurangannya atau kelebihannya? Ya, kalau kita merasa banyak kekurangannya, ya Ibu harapkan kita bukan hanya tapi Ibu juga untuk bisa memperbaiki diri. Paling tidak misalnya sholat, kalau sering melambatkan, usahakan tepat waktu. Kalau sering membolong sholatnya, usahakan diperbaiki, jangan berulang lagi. Karena sholat kita adalah tiang agama kita. Jika sholat kita yang